satu bukti bahwa uang bisa merubah segalanya. Jadi ini cerita dari Ibu Sartiem asal Lumajang, guys. Jadi Ibu Sartiem ini kerjanya tuh di Arab Saudi, dan dia tuh kerjanya udah lama banget sampai beliau ini udah sepuh baru pulang ke Indonesia. Jadi emang majikannya tuh katanya bagus banget, dia tuh ngerawat anak-anaknya bener-bener sampai menikah, maksudnya anak-anak majikannya di Arab Saudi. Bahkan saking lamanya beliau di Arab Saudi ini, dia tuh sampai lupa dia tahun berapa pergi ke Arab Saudinya. Sebenarnya dulu Ibu Sartiem ini punya anak, guys. Anaknya cuma satu dan anaknya pun sudah meninggal dunia katanya karena sakit. Dan Ibu Sartiem sendiri dia tuh udah janda ya sebelum dia pergi ke Arab Saudi. Jadi selama Ibu Sartiem ini di Arab Saudi, dia tuh nafkahin anak dari adiknya. Jadi Ibu Sartiem itu anak pertama dan punya adik, dan dia tuh ngebiayain anak si adiknya itu. Karena memang Ibu Sartiem sendiri kan nggak punya anak, dia nggak punya keluarga selain dari adik-adiknya. Jadi si keponakannya tuh bener-bener dibiayain dari sekolah sampai dia tuh kuliah dan juga lulus. Bahkan si keponakannya yang pertama, keponakan yang udah gede itu, dia tuh jadi bidan, guys. Ibu Sartiem bilang bahkan dia tuh rumah untuk dia sendiri tuh nggak ada. Jadi ada rumah dari adiknya itu, karena adiknya tuh bilang nanti kalau misalnya pulang, karena Ibu Sartiem nggak punya rumah, mending pulang ke rumah adik. Makanya Ibu Sartiem itu malah ngebangun rumah adiknya itu, jadi dibangun sampai bagus banget katanya. Dan si majikannya ini, karena bagusnya majikan ini, sampai dia tuh bangun rumah dibantuin sama majikannya, guys. Dibeliin perabotannya tuh sampai dari kursi, lemari itu dibeliin sama majikannya. Bahkan sebenarnya ya, Ibu Sartiem itu mau pulang ke Indonesia sama anak-anak majikan itu bener-bener ditangisin banget, karena Ibu Sartiem ini yang ngerawat mereka dari kecil sampai bener-bener menikah. Jadi kayak keluarga sendiri. Sebenarnya nggak dibolehin pulang, ditangisin banget. Nah, singkat cerita, dia udah pulang ke Indonesia dan semuanya berubah, guys. Justru Ibu Sartiem setelah pulang ke Indonesia, bahkan uang-uangnya semua udah dikirim ke adiknya. Dia tuh di rumah seperti orang asing yang gak dianggap sama sekali sama keluarga. Maksudnya sama adiknya dan keluarganya bener-bener gak dianggap sama sekali. Ya emang benar Ibu Sartiem ini pulangnya ke rumah adiknya, guys. Tapi itu pun dibikinin kamar, itu bener-bener di dekat kamar mandi di bagian paling belakang. Dan itu kecil banget katanya, guys. Kayak Ibu Sartiem tuh pergi ke rumah majikan, bahkan lebih baik di rumah majikannya daripada di rumah adiknya katanya. Nih ya, tadi yang keponakannya yang sampai bidan itu, pernah Ibu Sartiem tuh ngeluh katanya tuh sakit kepala. Namanya juga bidan, siapa tahu kan kayak bisa meriksa atau kayak gimana gitu. Tau nggak jawaban si keponakannya itu apa? Katanya mek ngono wae sambat. Katanya gitu, guys. Katanya gak usah sambat-sambat, kayak ngono wae kon turu wae katanya. Maksudnya kesuruh tidur aja, suruh istirahat. Katanya nggak usah manja, gitulah istilahnya. Itu keponakannya yang dibiayain dari sekolah SMP sampai bener-bener lulus kebidanan loh. Kayak gitu jawabannya ke Ibu Sartiem. Dan kalau misalnya ibunya tuh lagi masak enak atau apa, Ibu Sartiem makan tuh kayak anaknya tuh nggak suka gitu, ngeliatnya kayak ngeliat sinis. Nanti kan maksud aku kayak nggak suka aja. Bahkan Ibu Sartiem itu dilarang pakai mesin cuci gas, yang bahkan itu Ibu Sartiem sendiri yang beli. Jadi Ibu Sartiem tuh nyucinya suruh pakai tangan. Katanya kalau pakai mesin cuci listrik mahal, katanya gampang rusak. Dan yang lebih parahnya, waktu Ibu Sartiem itu mau pulang ke Indonesia, dia tuh sempet kirim ke adiknya itu uang sebesar 35 juta. Dan sama Ibu Sartiem dipertanyain, itu uang kemana? Sekarang aku di rumah mau buat pegangan, katanya gitu. Masa dia bilang, ya uang ini terima makan tiap hari, sama dek ini tuh butuh makan, katanya gitu, guys. Jadi uang itu katanya buat makan Ibu Sartiem, ya istilahnya buat uang numpang gitu loh. Bahkan Ibu Sartiem tuh karena dia tuh kan pakai perhiasan, dan perhiasan itu pun katanya tuh dikasih sama majikannya waktu mau pulang, kayak apa ya, kayak tanda terima kasih gitu loh. Jadi kalung, gelang, cincin itu diberi sama anak-anaknya majikan. Dan memang kalau perhiasan dari Arab Saudi itu kebanyakan emas 99, guys, itu emas murni, dan itu memang gede katanya. Dan itu pun sempat mau diminta sama istri adiknya itu. Sebenarnya adiknya itu kan cowok, jadi sama adik iparnya mau diminta. Katanya bilangnya wis tuwek gak pantas nggak perhiasan, katanya gitu, guys. Ya tapi sama Ibu Sartiem gak dikasih lah. Orang yang uang 35 juta aja ditanyain gak dikasih, takutnya masih dijual, dia gak ada tabungan sama sekali. Dan sebab itu katanya tuh adik iparnya tuh banyak banget masalah gitu loh, kayak sering ngomong katanya di kamar mandi tuh bau lah, yang katanya kotor apa-apa kayak gitu, guys. Padahal nih sekali lagi rumah itu yang bangun Ibu Sartiem, bahkan perabotan di situ itu separuhnya dibeliin sama majikannya Ibu Sartiem di Arab Saudi. Pokoknya Ibu Sartiem tuh dibuat nggak betah di rumah itu, dibuat nggak, kadang tuh nggak ditanyain loh. Pernah Ibu Sartiem tuh katanya disatru itu apa ya, didiemin, nggak diajak ngobrol itu lebih dari sebulan, bener-bener dibiarin aja. Sampai katanya Ibu Sartiem itu mau makan aja takut, nggak enak gitu loh. Katanya sempat ngomong sama tetangganya sebelah rumah, kata tuh bilang, katanya beras larang, masak segini, beras segini udah habis, gini-gini. Pokoknya kayak nyindir Ibu Sartiem itu gara-gara numpang, semua kebutuhan jadi banyak, kayak gitu, guys.
Ya pada akhirnya Ibu Sartiem nggak kerasan, nggak bisa hidup di situ, dan akhirnya dia tuh ikut ponakan yang lain, nggak tahu itu kayaknya dulur gitu loh, pokoknya dia bilangnya cuman dia ikut sama dulurnya, sama saudaranya di daerah Jember. Ya udah sampai sekarang Ibu Sartiem hidup sama itu sama apa namanya saudaranya itu di daerah Jember, jadi malah nggak sama adiknya. Jadi sekarang tuh malah beliau itu hidup dengan saudara yang bahkan nggak pernah dibantu sama sekali. Dan katanya guys, Ibu Sartiem tuh dulu beli pekarangan, jadi ada tanah gitu di belakang rumah adiknya itu, dulu tuh dibeli sama Ibu Sartiem, itu pun diatasnamakan sama adiknya sendiri. Jadi sama adiknya itu diatasnamakan, disualik, dibalik nama atas nama dia sendiri. Jadi Ibu Sartiem nggak bisa apa-apa. Bahkan kalau kalian tanya perangkat desa, emang dia enggak, perangkat desa udah berusaha mediasi tapi tetap nggak ada hasil. Kayak adik iparnya tuh mencak-mencak, gimana sih, kayak marah-marah gitu loh, pokoknya nggak ada hasilnya sama sekali. Tolong ya buat teman-teman, semoga ini jadi pelajaran banget buat kita. Bagaimanapun kita kerja, mau kamu kerja di luar negeri, kamu kerja di rumah, kamu harus punya tabungan sendiri guys. Jangan percaya sama saudara sekalipun, jangan. Banyak banget kasus yang kayak gini, ketika di luar negeri semua uang dikirim, ketika di rumah kamu gak dianggap dan kamu gak punya uang. Itu banyak banget. Kalau tujuan kamu dulu dari kampung kerja ke luar negeri atau kamu kerja kemana, itu kan tujuan kamu punya tabungan. Jadi ya kamu harus menyimpan uang kamu buat kamu sendiri. Jangan percaya sama orang lain. Ingat, uang itu tidak bersaudara, uang itu tidak bermata, dan uang itu tidak berikat. Jadi dia tidak terikat dengan hubungan saudara, tidak terikat dengan hubungan apapun, dan dia juga tidak punya mata untuk melihat dia tuh siapa. Uang itu bisa merubah segalanya. Jadi sebisa mungkin kalau kamu masih kerja, kalau kamu masih ada uang, tabung buat diri kamu sendiri. Jangan lupa tabung buat diri sendiri. Jangan semua kamu percayain dengan orang rumah. Bener deh.